Kan waktu itu kan penuh, dapat operan dari berbagai mobil di Kopo tuh. Kan sempat penuh, sempat berdiri, jajar wayang lah sewanya. Si orang tua ini tidur kaget, kaget pas buang kiri, si orang tuanya megangi setir, jadi ketarik setir, kita sempat sampai ngebahu tuh. Ntar kata netizen ada yang bilang sok-sokan bawa mobil ngebut, bukan ya Aris ya? Karena emang udah terbiasa bawa mobil begitu ya. Balik lagi di channelnya Dodi Munandar. Sekarang udah bareng Aris nih. Aris ini sekarang salah satu drivernya Andalas Ekonomi. Nah, paling terkolot, Pak. Paling termuda dong, paling terkolot di antara driver Andalas yang lain kan. Di SN. Kenalin ke teman-teman namanya siapa? Namanya Aris Munandar, Facebooknya Aris Munandar yang ada C-nya. Aris Munandar belakangnya ada C-nya. Ada C-nya. Kenapa harus ada C-nya? Biar ciri khas. Biar gak ketukar sama Aris yang lain. Iya. Nah, ini Aris kan kalau nggak salah kan sekarang itu kan drivernya Andalas Ekonomi ya. Karena kan Andalas ada AC, ada Ekonomi ya Aris ya. Ada AC, ada Ekonomi. Nah, gimana sih ceritanya bisa kerja di mobil tuh gimana? Asal muasalnya? Asal muasalnya ya dulu waktu masih sekolah SMP tuh. Keluarga kita kan semuanya kan kerja di mobil semua tuh. Di situ kadang-kadang kalau setiap hari Minggu kita ikut, kalau hari Minggu tuh ikut kayak semacam menekin gitu. Nah, lama kelamaan jadi senang di mobil gitu, senang di mobil. Jadi sekolahnya males, jarang masuk gitu. Nah, di situ udah dimulai males sekolahnya, jadi fokus ke mobil. Sampai orang tua ngomong, kamu kalau kerja, kalau sekolah. Jadi kamu fokusnya di mana? Jadi saya mutusin ya udah fokus di mobil aja. Nah, di mobil saya ngomong sama mamang saya tuh, kalau saya mau serius di mobil, di bidang permobilan. Ya udah kalau misalkan serius nanti kamu training ikut yang sama yang itu aja, yang di Babakan, jaringan komandan. Nah, saya ikut di jaringan komandan itu hampir setengah tahun kurang lebihnya ya, belajar dari mulai ngenekan segala macam bongkar itu, bongkar ini, pasang dulu kan lagi waktu masih zaman dulu kan belum ada alat-alat mesin lah ini. Makanya kan manual semua, dari mulai ganti kampas, bongkar ban, bongkar segala macam itu kan. Pas lagi zaman Aris sekolah itu, jadi sekolahnya lulus apa enggak nih? Enggak lulus. Enggak lulus? Kelas 2 mau hampir kelas 3 ujian. Nah, ujian semester itu kita berhenti, mutusin fokus di mobil. Berarti zaman pas Aris di mobil itu jaringan itu masih pakai PO apa nih? Waktu itu masih pakai PO Warga Baru. Pertama Warga Baru, udah kedua terus Menara Jaya. Nah, habis Menara Jaya itu baru pindah ke SN. Berarti pas zaman Aris di jaringan komandan Babakan itu zaman waktu masih pakai Warga Baru. Warga Baru. Berarti dulu banget dong. Dulu Bang. Tahun berapaan tuh? Waktu tahun kalau nggak salah 2005-an. 2005 udah mulai turun ke mobil. Berarti kalau awal-awal mah biasalah bantu-bantu segala macam dulu. Kita kalau waktu masih inget tuh, waktu ongkos masih 5.000 Jakarta Babakan. 5.000. Sempet ada penolakan gak sih dari keluarga? Maksudnya penolakan gini, yang ngapain harus kerja di bis gitu, kan masih bisa kerja ada yang lain gitu. Sempet ada gak?
Sempet dari pihak keluarga sempet melarang kalau di bis itu kan resikonya begini ya. Gimana lagi sih, orang pekerjaannya udah fokusnya udah seneng banget di mobil sih. Selama di mobil nih Aris, Iya. ada pengalaman yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang nggak? Ada. Apa nih? Ya waktu pertama pindah di SN itu sempat kejadian waktu di Pantura tuh. Kejadian di desa kalau nggak salah di Legok tuh Eretan. Waktu pertama itu kan kita masih di depan, masih ngawal-ngawal. Nah pas gitu hujan, kondisinya hujan gede tuh, hujan gede, sampai jalan juga nggak kelihatan. Nah pas tahu-tahu ada pantat kontainer, mamang kita ngebuang tuh selip bannya, sempet oleng, ngebuangnya nggak bisa, jadi diaduin. Nah di situ kita kegencet. Nah pas kejadian yang paling diingetnya itu kayak semacam suara geledek kayak gitu, begitu. Udah tahu-tahu udah nyampe di rumah sakit gitu. Itu pas bangun udah di rumah sakit. Bangun udah di rumah sakit Sentot. Kata si susternya tuh, Mas ya, alhamdulillah masih bisa sadar katanya tuh. Mas itu udah hampir mau seminggu di sini tuh dirawat. Waduh gitu, sampai kaget kita juga nggak tahu. Masnya mau di sini mau pulang katanya. Ya udah kita mau pulang aja. Pas bangun sadar, terus begitu diikat masih diperban, kaki masih diperban, dibawa balik. Kita mutusin mau pengen pulang aja. Nah dibawa balik, dirawat di rumah. Nah pada hari itu kita ditanya sama mamang saya tuh, ditanya lagi, kamu mau fokus di mobil apa udah, katanya apa mau trauma. Nah kita mutusin di situ tuh Don, kita mau fokus lagi di mobil. Ya udah kalau mau fokus lagi mah aja, barangkali kan ada rasa trauma atau gimana gitu. Berarti itu terakhir inget itu tahu-tahu di depan udah ada kontainer, belakangnya kontainer, tahu-tahu udah langsung bunyi dar kayak petir kayak gitu tuh. Udah hilang ingatan, tahu-tahu bangun udah di rumah sakit. Dan itu udah seminggu lagi di rumah sakit. Itu lihat mobilnya juga sampai ngeri, dari pintu depan sampai ke belakang jok 2 tuh habis semua. Ya untungnya kita masih ibaratnya masih bisa diberi kesempatan buat hidup gini lah. Masih bersyukur lah intinya gitu. Berarti pas zaman kejadian itu Aris bisa dibilang masih zaman-zaman kenek lah gitu ya? Iya masih zaman kenek lah. Pertama awal mula di SN, pindah di SN itu kan jaringan ke SN gitu ya? Iya awal mulanya kan yang lamar kan mamang saya. Mamang saya tadinya nawar, cuman SIM kitanya kan masih kecil. Ya dulu awal mulanya lagi waktu belum bisa bawa mobil juga, kalau lagi perpal mobilnya kita iseng-iseng berangkatin, masukin gigi ini berapa. Nah di situ kita memahami dari mulai pertama berangkat, oh itu berarti gigi 1, oh itu gigi 2. Jadi setiap hari tuh memahami, terus ngeliatin, jadi paham, jadi tahu. Nggak usah diajarin lagi ya. Terus masalah di jalan kayak semacam ancang-ancang atau prediksi, punya skill masing-masing, itu kan punya ciri khas masing-masing setiap supir itu tuh. Berarti Aris ini bener-bener jadi supir ini tahun berapaan kira-kira? Kalau nggak salah 2013-an. 2013-an. Habis nikah aja itu Don. Bener-bener habis nikah setahun, kalau nggak salah setahun. Nah kita udah punya niatan mau perpanjang SIM, Pada saat itu kita pengen mandiri. Kalau kerja sama keluarga kan nggak bisa kasarnya ngobrol atau iseng-iseng atau gimana nggak bisa bercanda lah intinya. Kalau sama keluarga tuh kan kayak beban lah ya, beban terus. Nah ngerintis dari Tegal yang sekarang jadi Cahaya Jaringan tuh, ngerintis dari Tegal tiap malam nyampe Karangapel jam 8 malam kita tuh nyampe Jakarta jam 4 jam 5 subuh baru nyampe. Berangkat dari Jakartanya jam 7 lewat 10, kadang-kadang 15. Oh itu tuh berarti jam yang dipakai Aris dulu ngerintis tuh yang sekarang dipakai sama Cahaya Jaringan ya? Iya sama Cahaya Jaringan tuh gitu. Cuman Aris dulu startnya dari Tegal. Dari Tegal, kadang-kadang dari ini Kerucuk tuh, Gunung Jati. Kalau dari Tegalnya nggak ada sewa, paling
udah muter di kerucuk, standby nunggu jam keberangkatan gitu. Nyampe sini jam berapa udah. Berarti itu juga dulu ngetemnya yang sekarang dipakai sama cahaya jaringan? Iya, ngetemnya juga waktu itu masih di Tanah Merdeka. Oh, masih Tanah Merdeka. Di Tanah Merdeka masih banyak empang-empang, masih belum luas di situnya juga. Masih kayak semacam empang lah gitu, banyak tanaman-tanaman alas kayak gitu tuh di situ juga. Oh, berarti jamnya cahaya jaringan yang sekarang dipakai itu dulu-dulunya ngerintisnya itu sama Aris tuh? Iya, ngerintisnya kita sama Kamsia. Kamsia mana nih? Kamsia Ortega? Oh, Kamsia yang di Ortega berarti barengan Aris? Bareng, dulu sempet sama Kamsia Ortega, nggak kuat Kamsia Orteganya tuh. Nah, ganti lagi supirnya. Nah, pada waktu itu kita mutusin sendiri pindah ke SN semua tuh. Waktu itu tuh pindah ke SN, kita ngambil 1 unit. Kita ngerintis lagi. Kan ada fotonya yang jaringan Klaura tuh. Iya. Jaringan Klaura. Nah, kita ngerintis pakai yang itu, sak body kalau nggak salah masih inget 140. Ada temen yang nawarin mau nggak aja itu pakai jam Sri Manunggal di Priuk, begini. Nah, kita punya pemikiran, ya udah dari ini jam berapa, dari Kuningannya jam berapa. Di Manunggal kita ketemu sama si Ato, sama karyawan Manunggal, ya udah fokus ke Manunggal. Berapa tahun kalau nggak salah, 4 tahunan kurang lebih. Sempet lama ya? Sempet lama. Sempet dulu tenar-tenarnya Manunggal, mobil-mobil Priuk. Terkenal banget ya Manunggal. Iya, waktu itu tuh ada problem lagi. Kita mutusin lagi, pindah lagi kita, tapi pindah cuman pindah mobil, tapi tujuannya tetap ke Tanjung Priuk. Kita ngambil mobil terus diganti nama Sensasi itu. Nyerepin ke sana ke sini, setiap pangkalan ke sana ke sini, mondar mandir. Nah, cobain semua dari mulai pangkalan yang mana juga udah diacak-acak semua kasarnya lagi waktu zaman mobil Sensasi itu. Sampai ibaratnya sempet dijuluki anak 1000 pangkalan sama anak-anak sama maniak-maniaknya. Karena kesana kesini ya. Karena kesana kesini sih. Aris, pas kejadian masih kondisi di Pantura nih, pernah ada pengalaman apa nggak sih pas waktu masih zaman di Pantura? Pernah, sempet pengalaman kita lagi waktu bawa Sri Manunggal itu sempet naik trotoar di Jalan Subang Ciberes kalau nggak salah di situ. Kita pernah sempat balapan sama Putri Tasima tuh. Oh iya, Tasima mobil kita sempat balapan sama Tasima, balapan. Nah, di situ pas lewat jembatan Ciberes di Subang tuh. Ada motor, ngindari motor, buang kanan, ban depan naik trotoar. Sempet kita kan ibaratnya kayak nggak refleks lah gitu, nggak refleks, biasa aja sih. Nah, sempat ngebuang kanan, naik trotoar, kita banting kiri, ban belakangnya naik. Jadi pas lurus jalan tuh, ban depan naik, ban belakang naik. Jadi miring dong? Jadi miring. Nah, pas gitu nggak sempet dibuang lagi ke kiri. Udah sempet jengking aja mobil kayak gitu. Sempet penumpang juga sampai pada teriak. Iya, sampai pada teriak, ya pada istighfar segala macam tahu sendiri penumpang Pantura. Nah, yang kedua di tol tuh. Ada orang ngantuk, orang tua ngantuk. Kan waktu itu kan penuh, dapat operan dari berbagai mobil di Kopo tuh. Kan sempat penuh, sempat berdiri, jejer wayang lah sewanya. Nah, di situ kita nyampe tol Kerawang Barat. Ada bapak-bapak di samping kitanya tuh. Jalanannya kan rada kayak gunung kayak gitu, rada berombak. Pas kayak itu si orang tua ini tidur, kaget. Nah, kaget pas buang kiri, si orang tuanya megangin setir, jadi ketarik setir. Kita sempat sampai ngebahu tuh, sampai penumpang juga pada teriak semua. Aduh, ya untung bapak-bapaknya ibaratnya kalau setirnya masih dipegang ya terus habis ngebuang ke kiri. Berarti itu kejadian karena ada bapak-bapak di pinggir Aris lagi ketiduran, kaget, bangun, setirnya ditarik. Iya, megangin setir gitu. Terus mobil akhirnya banting ke kiri. Mau banting ke kiri, untungnya kita masih bisa dihandle lagi kan, masih bisa dibuang ke kanan sampai mobil kayak perahu, ibaratnya tarik-tarikan gitu. Itu kejadian. Terus si bapaknya gimana dong? Ya si bapaknya kan kita diomelin, diomongin segala macam,
protesin sama penumpang-penumpang. Nah akhirnya si bapak-bapak pindah ke belakang. Pindah ke belakang. Gila, itu hampir satu bis kecelakaan cuman gara-gara bapak-bapak tidur tuh. Bapak-bapak tidur ngantuk. Jadi kayak kaget apa gimana, refleks sih kalau orang tidur kaget terus rada gimana gitu. Mungkin disangkanya dia tuh ada pegangan besi kali ya. Iya, disangkanya tuh. Nggak taunya pas dipegang langsung setir. Langsung setir, main tarik aja. Jadi pas narik mobil banting ke kiri langsung. Kita banting ke kanan lagi, tarik lagi. Sempet tarik-tarikan. Tapi itu untungnya pas lagi ditarik ke kiri itu di sebelah kiri juga nggak ada kendaraan. Nggak ada. Kalau lagi rapet mah ya selesai ya. Sih selesai udah. Paling kena mobil dar orang mobil kayak perahu. Kayak karambol dong mental sana sini. Terus juga kan banyak yang bilang kalau Aris tuh bawa mobil tuh nggak bisa pelan katanya. Iya. Kenapa sih? Ya kan ajaran dari dulunya kan waktu jaringan kan nggak ngetem. Kasarnya nggak mangkal di setiap perapatan atau gimana. Kalau ibaratnya setiap perapatan ya emang berhenti kalau ada sewa langganan ya pasti naik. Kayak di calon-calonnya kan kalau ada penumpang kitanya kan ngawe-ngawe, kalau nggak ngawe-ngawe ya udah bablas aja. Nggak pernah pakai waktu sih, yang penting kita nyampe di Jakarta jam segini patokannya udah gitu doang. Karena emang udah kebiasaan dari dulunya. Jadi sampai sekarang ke bawah-bawah. Kalau bawa mobil pelan tuh kayak lagi waktu zaman masih bawa Sri Manunggal. Sampai ngantuk kesana ya nggak betah lah gimana gitu. Aris kan jalan di Andalas, yang mobil sindangan yang notabene orang-orang Sindang ini kalau jalan malam ini kan seneng sama bis-bis yang kenceng lah gitu ya, terkenalnya. Kan pas begitu Aris masuk Andalas, responnya juga lihat dari penumpang-penumpang dan teman-teman sosmed juga pada seneng lah karena ada lagi mobil yang kenceng kayak gitu ya Aris. Iya, banyak sih yang pada ngomong juga kalau dari sekian persen penumpang tuh pada ngomong kalau supirnya ini seneng, kalau yang bawanya ini seneng. Cuman kita kan ya bawanya udah terbiasa kayak gitu. Jadi gimana sih udah ciri khas lah intinya gitu loh. Ya itu juga Aris juga bawa mobil ngebut juga bukan ajang pamer ya Aris ya. Karena emang udah terbiasanya kayak begitu ya. Iya. Bukan dalam artian ntar kata netizen ada yang bilang sok-sokan bawa mobil ngebut, bukan ya Aris ya. Karena emang udah terbiasa bawa mobilnya begitu ya. Jadi ya justru kalau pelan justru malah jadi ngantuk ya. Jadi nggak enak ya. Jadi ini buat teman-teman juga, Aris ini bukan bawa mobil ngebut, bukan ajang buat cari sensasi ya Aris ya. Karena emang sudah terbiasa dari dulu bawa mobilnya seperti itu. Dan Aris juga menekankan walaupun Aris bawa mobil yang ngebut juga tetap keselamatan nomor satu kata Aris. Keselamatan dan kenyamanan adalah di atas segala-galanya nih Aris. Sing sabaratine, sing kuat imane, sebab bongoro duwe akeh rintangane. Mantap. Buat teman-teman biar tambah semangat kerjanya, tambah semangat menggapai cita-citanya. Intinya harus banyak-banyak bersabar banyak bersabar dan banyak-banyak bersyukur. Kalau orang kayak semacam kayak kita kan orang nggak mampu, jadi yang kuat hatinya, yang kuat sabarnya, yang kuat imannya, sebab orang nggak punya itu banyak rintangannya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Jika video ini bermanfaat, klik like dan bagikan ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.